pemeriksaan, ini semua dicek ruangannya di rumah Saguling, rumah Duren 3. Apakah ini kemudian memperjelas konstruksi dakwaan jaksa soal pembunuhan berencana, menambah keyakinan hakim atau seperti apa? Ya, pertama kita coba lihat dari sisi KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP memang untuk pemeriksaan setempat atau biasa dikenal dengan PS ini lebih pada diskresi hakim. Ya, diskresi hakim untuk apa? Benar tadi disampaikan, untuk menambah keyakinan hakim ya sebelum memutus perkara. Nah tentunya kan masih ada beberapa agenda sidang ini nanti adalah penuntutan, kemudian pledoi juga masih belum dilakukan. Nah ini mumpung setelah pemeriksaan bukti-bukti yang agenda yang saat ini di akhir ujung agenda ini, hakim ingin melihat lokasinya khususnya. Dan dalam persidangan yang lalu kan hakim menyampaikan bahwa tidak ada pembuktian nanti di lapangan, pembuktian ada di persidangan kan begitu kan. Jadi ini saya melihat bahwasanya hakim ingin lebih menambah keyakinannya. Khususnya tadi, sebagaimana Bang Roni sampaikan, soal jarak. Karena seperti Kuat sama Riki Rizal itu berkelit soal Sambo ikut menembak atau tidak, ini kan tidak mengakui. Nah, sekarang hakim ingin tahu itu secara logis apakah masuk akal dengan jarak Yang berdekatan begitu ya? berdekatan begitu, tidak tahu menembak atau tidak kan begitu. Nah, ini saya kira hakim nanti akan mempunyai keyakinan sendiri atas keterangan-keterangan yang berkembang di dalam persidangan, kesaksian-kesaksian juga, dan itu tentunya akan sangat baik untuk nanti ketika hakim akan memutus. Oke, jadi ini adalah untuk menambah keyakinan hakim, walaupun memang tidak ada pembuktian di sidang di tempat, namun pembuktian tetap di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ke Bang Roni lagi. Bang Roni, dua terdakwa lain berkelit kalau tidak melihat Sambo saat menembak Yosua begitu. Tanggapan Anda seperti apa dengan jarak yang begitu dekat ternyata di ruang tengah? Iya, Mbak Disti, kalau jaraknya itu 2 meter ya kalau saya hitung ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau salah satu terdakwa Kuat Ma'ruf yang menyampaikan bahwa dia tidak melihat kan. Tetapi kan ada hasil dari poligraf yang disampaikan bahwa ketika ditanyakan kepada saudara Kuat Ma'ruf itu hasilnya itu dia berbohong. Jadi sebenarnya di dalam rumah Duren 3 ini sudah tergambarkan situasinya ya, bahwa situasinya posisi berdiri, jarak tembak, kemudian posisi dari RE, FS, RR, KM, dan PC itu sudah tergambarkan jelas bahwa rumah ini tidak rumah yang kecil. Sekali lagi saya sampaikan seperti itu ya. Jadi jaraknya sangat dekat. Jadi kalau seandainya keterangannya berubah-berubah, kemudian menyampaikan tidak melihat menurut kami ya, tetapi sekali lagi nanti dikembalikan kepada keyakinan hakim ya. Tentunya dalam hal ini majelis hakim melihat situasi rumah secara visual. Ini kan untuk menggambarkan bagaimana keterangan-keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah dihadirkan kan untuk mencocokkan ya keterangan saksi juga, kemudian bagaimana menjadikan suatu peristiwa pidana ini secara utuh ya. Oke. Dan juga terus ya. Oke, yang menarik juga soal jarak dari TKP penembakan Yosua dan juga kamar yang di dalamnya adalah Putri Chandrawati yang katanya sempat menutup telinga ketika mendengar letusan. Apakah jaraknya juga dekat sekali? Iya, itu jaraknya dekat, Mbak. Jadi jaraknya itu 3 meter kalau saya lihat ya. Jadi itu dekat. Kalau penekan Kompas tadi melihat bahwa dari pintu kamar ke almarhum jatuh itu tergeletak itu jaraknya sangat dekat. Dan nggak mungkin kalau Putri tidak mendengar begitu ya? Ya, tergambarkan rumah ini kecil, Mbak. Jadi kalau apapun yang terjadi pastinya mendengar ya. Ini kan supaya hakim melihat ya. Kalau saya kan dari awal kan sudah sampaikan kan pasca rekonstruksi. Tetapi kan dalam hal ini untuk terkait dengan keyakinan hakim, tentunya hakim hadir ya. Dan kemudian kan yang kami di Rumah Saguling juga, yang bahwa ada keterangan Richard Eliezer yang menyampaikan bahwa dia membawa senjata stayer di lewat tangga tengah ya. Tetapi sayangnya CCTV tersebut tidak ada. Kan sudah disampaikan juga di persidangan, CCTV tersebut diserahkan kepada penyidik lewat flash disk, bukan DVR. Dan kalau kami melihat bahwa majelis hakim sudah pernah sampaikan bahwa ini CCTV yang tercecer. Dan juga pun yang lantai 2, lantai 3, tadi kita melihat juga pun di lantai 2 mejanya masih yang sama ya, terkait dengan keterangan Richard Eliezer bahwa
saudara FS menjanjikan uang dan menukar handphone dari para terdakwa. Ini kan sesuai Sebagai dengan imbalan keterangan begitu dari ya? keterangan dari Ricky Rizal dan Oke. Kuatmaruf. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa keterangan dari Richard Eliezer ini tidak berdiri sendiri. Keterangan Richard Eliezer ini juga ada keterangan lainnya, keterangan terdakwa lainnya mendukung juga. Jadi ini yang perlu kita luruskan ke publik bahwa Richard Eliezer bukan satu saksi saja gitu. Oke, Pak An, tadi disebutkan dicek juga jarak di lokasi TKP penembakan di rumah Duren 3. Jaraknya dekat sekali, 2 meter, 3 meter bahkan dari kamar yang ditempati oleh Putri Chandrawati pada saat itu. Apakah kemudian sidang di tempat ini juga bisa dikatakan fakta persidangan, Pak An? Ya, pertama istilahnya bukan sidang di tempat ya. Itu kalau di perdata memang banyak digunakan itu. Tapi kalau di pidana ini pemeriksaan setempat saja. Pemeriksaan setempat. Kemudian ini juga tidak dalam rangka pembuktian. Kalau persidangan ini juga ada pembuktiannya kan begitu. Sehingga ini hanya tadi itu hanya hakim memeriksa, bahkan juga tidak boleh ada analisis baik itu dari penasihat hukum dan FS, kemudian juga penasihat hukum dari Yosua dan juga dari Kejaksaan Agung dari JPU. Nah, ini semua hanya untuk meyakinkan hakim ya soal tempat atau TKP perkara itu terjadi. Kenapa hakim perlu keyakinan? Karena dalam persidangan kemarin kita lihat bahwa keterangan saksi maupun juga bukti-bukti yang mendukung tadi ya pemeriksaan lie detector, kemudian juga soal psikologi, ini semua ada hal yang bertentangan. Ada hal yang tidak berkesesuaian. Nah, sehingga pemutusnya adalah hakim dalam hal ini. Nah, hakim sendiri untuk bisa memutuskan bahwa benar tidak seperti tadi ya. Kuat mengatakan tidak tahu kalau Sambo itu menembak misalnya begitu. Dalam posisi yang sangat dekat. Tentunya itu adalah pengakuan atau keterangan dari Kuat. Sementara Eliezer mengatakan ikut menembak begitu. Ini ada dua keterangan yang berbeda. Nah, dua keterangan yang berbeda oleh orang yang ada dalam satu tempat yang sama. Betul. Jaraknya tidak jauh, sekitar 4 meter. Nah, disitulah peran hakim untuk bisa betul-betul meyakini bahwasanya yang benar Eliezer atau Kuat kan begitu. Nah itu kan kalau tadi di TKP pembunuhan atau penembakan Yosua di rumah kompleks Dinas Polri begitu di Duren 3. Nah kalau kita bergeser ke rumah Saguling begitu, yang dicek hakim apakah juga soal aspek perencanaan, bahkan juga ada di lantai 2, di lantai 3 katanya juga ada CCTV yang dimana seharusnya juga menyorot pada saat ada imbalan uang, handphone, pada tanggal 10 atau 11 begitu. Dan juga komunikasi mereka soal perencanaan bahkan setelah penembakan Yosua itu. Ya, Disti bukan imbalan uang ya. Itu adalah uang yang dijanjikan oleh uang yang dijanjikan, baik. Sayang saya. Jadi ini supaya tidak salah. Karena belum betul-betul diterima begitu ya, Bang Roni ya? Maaf ya. Oke, Pak. Kita selalu sama Bang Roni ya, selalu netral walaupun menjadi ya beliau sangat hati-hati dalam pembelaannya. Itu sangat bagus sekali ya. Jadi kalau saya melihat begini, yang disampaikan sangat jelas dan terang yang ada di Saguling, lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 kan ruang kerja, kemudian lantai 3 itu ruang keluarga yang tempat perencanaan itu semua adalah keterangan Eliezer. Kan begitu. Nah, dari sinilah hakim nanti perlu melihat lokasinya. Benar nggak sih di sana ada lift? Betul nggak sih di sana itu ada tangga yang bawa stair tadi? Betul nggak ada lantai 2? Betul nggak ada lantai 3? Ada meja kerja dan sebagainya. Itu kan sebenarnya menambah keyakinan hakim bahwasanya Eliezer itu tidak ngarang gitu. Gampangnya adalah kalau sampai Eliezer mengatakan di ruang kerja disodori amplop yang nanti akan diberikan uangnya, hanya diperlihatkan saja nanti akan diberikan setelah itu 1 miliar, 500 kan itu di lantai 2 begitu. Di sana ada ruang kerja. Nah, hakim kan mencocokkan. Ada ruang kerja tidak di Saguling lantai 2? Kalau ada, nah itu menambah keyakinan begitu. Karena memang sendirian bukti seperti CCTV, saksi